Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada hari ini tanggal 16 Juni 2023 jam 18:38, gua mau ngobrol santai guys soal Alam Sutra. Jadi gini guys, Alam Sutra ini gua kan sempat update ya di beberapa video sebelumnya bahwa ini adalah salah satu saham yang ada di portofolio gua. Nah, gue udah lepas barangnya. Dia udah di angka berapa sih dia nih? Kalau nggak salah di angka 180-an deh. Saham Alam Sutra 180-an ya. Nah, kenapa gua melepas 186? Kenapa gua melepas ya? Kenapa gua melepas Alam Sutra ini? Gua survei lapangan. Nah, ini juga harus kalau bisa guys ya gua sarankan ketika lu membeli sebuah saham, lu paling tidak harus tahu saham yang lu beli bagaimana kondisinya berdasarkan laporan keuangan, kemudian industri di lapangan bagaimana. Itu aja, laporan keuangan, public expose, kemudian annual report, sama kondisi di lapangan, industrinya bagaimana dan valuasi sahamnya bagaimana. Nah, kenapa gue melepas Asri guys? Jadi Asri ini ya guys ya, dia ini flag carrier-nya, apa sih gue bilangnya ya, yang terkenal itu ada satu ya, Alam Sutra, Kota Mandiri Alam Sutra. Kemudian ada Suvarna Sutra. Kemudian ada di Sawangan itu di Depok ya, ada Sutra Sawangan. Kemudian ada Mall at Alam Sutra. Nah, ini yang terkenal gitu ya. Kalau misalkan lu tahu di IKEA Alam Sutra, nah itu dia di Alam Sutra, di Alam Sutranya itu sendiri. Nah, kenapa gue melepas Alam Sutra? Sebelum menjawab itu, gue mau memberitahu bahwa Alam Sutra yang terkenal ada banyak, dia juga ada jualan apartemen, kemudian dia pengembangan kota mandiri, penjualan rumah, dan rumahnya rumah yang zaman-zaman sekarang. Dan karena gue adalah orang yang kesehariannya berjalan-jalan di Tangerang, sehingga gue sering sekali melewati wilayah-wilayah Alam Sutra, jadi gue mengetahui perkembangannya bagaimana gitu ya. Sampai akhirnya gue merasa bahwa sepertinya gue harus melepas saham ini gitu ya. Jadi guys, ini ada 4 dan lain-lain ya. Nah, pertama yang gue mau bahas adalah gue merasa berdasarkan sudut pandang gue. Tentu saja ini berdasarkan pandangan gue ya. Pandangan gue pribadi. Kenapa gue harus melepas Alam Sutra? Satu, jadi lokasi sebenarnya strategis guys. Kalau Alam Sutra ya, lokasi sebenarnya strategis. Tapi guys ya, kita harus melihat bahwa sekarang ekonomi Indonesia atau orang-orang yang ada di Indonesia itu kebanyakan gajinya itu adalah UMR. Dia yang gaji 10 juta per bulan, 12 juta per bulan, 15 juta per bulan, tapi lebih sedikit dibanding orang yang bergaji UMR, atau bahkan banyak loh orang yang masih di bawah UMR. Nah, yang mau gue sampaikan di sini adalah harga. Tadi kan kita ngomongin lokasi ya, harga. Harga kurang bersaing. Tentu saja dengan pesaing. Nah, sekarang Alam Sutra itu adanya di Alam Sutra, kemudian di Pasar Kemis ya, dengan iming-iming dekat dengan jalan tol, ya kan? Dekat dengan jalan tol. Padahal kalau misalkan mau membeli perumahan yang dekat dengan jalan tol, itu gue melihat sendiri guys, perumahan Alam Sutra itu ada di dekat Cikupa situ guys ya. Dan dia memang dekat dengan jalan tol, sangat dekat. Yang namanya Suwarna Sutra ini, dia dekat dengan jalan tol, belok kanan sedikit dekat dengan pintu gerbang tol Cikupa. Bahkan mungkin lu ada yang tahu yang tinggal di daerah Tangerang, itu sangat dekat, betul dekat dengan jalan tol. Hal ini membuat si pengembang meninggikan harganya, sehingga harganya itu paling tidak bisa 1 sampai 1,5 M. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya guys ya, kalau sudah seperti ini, ya kalau gue pribadi dengan harga 1,5 M, ya gue mendingan membeli perumahan yang dekat dengan wilayah Jakarta. Misalkan di mana? Ciledug, kemudian di mana? Di Kebayorannya, oke lah, udah 2 M lah.
di mana lagi tuh, di Karangtengah ya, kemudian di Cipondo. Itu kalau dari sudut pandang gue pribadi sebagai orang Tangerang, karena gue melihat bahwa harga di Alam Sutera ini ya sekarang gini guys, cicilan misalkan 8 juta per bulan, itu lu banyak kalau melihat di iklan-iklannya, bahkan di mana, di Instagram dari Alam Sutera, 8 juta per bulan guys ya. Jarang loh orang yang memiliki penghasilan 8 juta per bulan, apalagi kita sekarang melihat banyak yang PHK. Nah, nggak usah jauh-jauh, ada ipar gua sendiri yang memang dia bergaji di atas UMR gitu ya, dia lebih memilih lokasinya di mana guys, di Parung Panjang, yang harga rumahnya itu masih sekitar 400 juta, paling mahal ya 800 juta lah, nggak sampai gitu 1 M guys, katakanlah 400 juta ya, bisa aja cicilannya ya sekitar 1,5 juta per bulan. Ini masih masuk akal. Nah, makanya ini sekaligus menjadi informasi yang implisit bahwa justru properti-properti yang berada di sekitar daerah penyangga ibu kota Jakarta yang harganya masih terjangkau oleh kaum milenial, itu yang nanti performanya bisa bagus. Contohnya apa? Ya itu yang udah dibahas GPRA. GPRA itu kan di Bogor, dan kalau Bang Arya, kalau lu nonton videonya, Bang Arya temen gue, salah satu teman YouTube juga, subscriber, dan dia sudah jalan-jalan juga ke wilayah Bogor sana, sudah melihat, oh ini pengembangnya GPRA, dan kondisinya mulai ramai. Jadi itu guys yang gue lihat, pandangan gue pribadi, harganya kurang bersaing dan lokasinya ya. Jadi gini guys, gue simpulkan aja dua, harga kurang bersaing. Jadi kalau misalkan memang dia harganya mahal, banyak lah yang milih mendingan lebih dekat ke Jakarta, Bintaro misalkan, lebih memilih di Bintaro. Yang kedua, lokasi kurang strategis. Sebenarnya kalau dibilang kurang strategis enggak juga ya, tapi oke lah gue masukkan ke poin kedua, karena gue melihatnya begini guys, lokasi kurang strategis ini biasanya Alam Sutera mengembangkan tanah yang dekat dengan pintu tol. Contohnya apa? Alam Sutera itu sendiri yang IKEA itu dekat dengan pintu tol Tangerang. Yang kedua yang Suwarna Sutra ini, dia dekat dengan pintu tol di daerah Pasar Kemis Cikupa. Tapi tidak semua orang bisa membeli rumah sekaligus mobil lah. Kalau misalkan dekat pintu tol kan berarti pasarnya harus orang yang memiliki mobil dong. Nah, banyak teman-teman gue pribadi ya guys ya, teman-teman gue sendiri guys, yang tadi gue katakan, ambilnya di mana? Di daerah-daerah yang ada akses KRL. Ini guys, akses KRL, kemudian oke lah nggak apa-apa, atau lokasinya lebih jauh tapi harganya nggak kayak gini juga gitu. Jadi harga kurang bersaing ya, lokasi kurang strategis bagi kaum milenial ya, bagi kaum milenial. Tulisannya milenial begini kan ya, milenial gimana. Jadi ada dua hal yang membuat gue seharusnya, dan gue sudah melakukan melepas Alam Sutera. Harga kurang bersaing dengan pesaing ya, Asri ini bisa 1,5 M sampai 1 M rumahnya, sama lokasi kurang strategis bagi kaum milenial. Ya kaum milenial nggak bisa lah langsung cicilan 8 juta per bulan gitu ya, kemudian ada cicilan mobil juga nggak bisa. Ya dia mendingan beli rumah yang harganya segini aja nih, Bogor, Parung Panjang, Sawangan gitu ya. Sawangan juga Sawangan yang deket Gunung Sindur tuh, gak apa-apa, lebih jauh, cicilannya lebih murah, dia tinggal gunain motor atau dia pakai akses KRL melewati stasiun Cilebut misalkan, stasiun Bogor dan sebagainya. Itu sih guys. Jadi nah, karena dua alasan ini, hasilnya apa guys? Hasilnya kota mandirinya agak telat berkembang dibanding dengan yang lain. Ya kita nggak usah bandingkan dengan yang namanya Serpong lah. Serpong udah gede banget. Lu kalau lihat ke Serpong, jalan tuh ke Sumarekon Mall Serpong, yang mallnya suka dijadikan tempat nonton bareng, nobar, ya itu udah rame banget ganding Serpong, Sumarekon Mall Serpong. Kotanya telat berkembang. Nah, gue sendiri sering melewati wilayah Alam Sutera, baik di Suwarna Sutra, baik di Alam Sutranya yang ada IKEA-nya. Iya, di situ ada Universitas Bunda Maria, ada IKEA gitu ya, kemudian ada
Ya pokoknya itulah ya. Tapi banyak tanah kosong yang udah beberapa tahun gue lewati tetap saja menjadi tanah kosong. Itu guys. Jadi kota Mandirinya terus berkembang. Begitu pula yang ada di Suara Sutra Pasar Kemis ini. Kan gue ada bengkel ya di daerah Pasar Kemis dan gue sering lewati sini. Masih kosong juga guys. Ada gitu apartemen menjulang tinggi gitu. Tapi daerah sekitarnya masih kosong-kosong juga. Dan udah beberapa tahun itu tetap kosong. Itu yang di Suwarna Sutra dan yang dekat IKEA. Perkembangannya agak telat gitu loh. Karena menurut gue dari dua faktor ini. Dan yang ketiga, yang paling parah, akhir-akhir ini, lu pasti bisa melihat di berita bahwa Mall at Alam Sutra, ini langsung gue kasih sini aja guys ya. Nih, Mall at Alam Sutra. Mall at Alam Sutra. Dia sepi guys. Memang kalau misalkan lu datang ke mallnya, itu sepi banget guys. Bener-bener kayak nggak ada kehidupan. Mallnya besar, tapi begitu masuk ke dalam, itu tuh sepi banget begini penampakan, sepi tuh. Jadi itu guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Itu aja sih kenapa gue akhirnya melepas Alam Sutra ya, dan dia memang sahamnya udah naik lah. Kenapa gue harus melepas Alam Sutra, dan gue akan coba cari yang lain, dan ada salah satu saham properti yang lagi gue incer juga gitu. Bukan BSDE. Kalau BS itu kan agak berbeda ya, dia lebih ke transaksi dengan perusahaan, dia penjualan lahan berhektar, 20 hektar dengan perusahaan, Demas juga. Nah ini kita properti yang rumahan gitu loh. Bukan GPRA juga, karena GPRA sepertinya, dia udah kemana sih GPRA? Saham GPRA. Di harga berapa nih? 118 udah cukup naik ya. Kalau mau masuk GPRA kemarin sebelumnya tuh di harga 100 ke bawah. Tapi bukan berarti GPRA nggak bisa naik lagi. Bukan berarti juga Alam Sutra nggak bisa naik lagi. Tapi memang gue merasa ketika gue melihat di lapangan, gue harus melepas sahamnya untuk Alam Sutra ini. Nah, ada salah satu saham yang sedang gue coba incar dan gue pelajari. Nanti gue akan update di video selanjutnya. Oke, gitu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Kalau misalkan lu memiliki komentar tentang saham properti, wilayah-wilayah properti yang berkembangnya pesat, dan lu punya pandangan lain tentang Alam Sutra, silahkan komen di bawah. Oke? Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.